Kesan saya selama dilayani oleh Pendeta Wiworo, beliau orangnya ramah dan bijaksana, tidak cepat marah, karena ketika saya jadi koster pernah melakukan kesalahan fatal tapi juga tidak dimarahi. Menurut saya Pak Wiworo itu orangnya fair, dengan warga jemaat itu tidak membedakan si A, si B. Begitu juga dengan kelompok. Kalau PA itu ya digilir. Kalau minggu ini datang di kelompok Sion, minggu depan ke Nazaret. Begitu juga ke Eden maupun Kanaan. Jadi Pak Wiworo tidak terus dominan hadirnya di Nazaret terus karena domisilinya di wilayah Nazaret. Kalau menurut saya, selama saya mengenal Bapak Pendeta Wiworo melayani di GKJ Borja Selatan, itu orangnya itu ramah, rendah hati, dan tidak membeda-bedakan antara jemaat yang mampu dan yang tidak mampu. Beliau seorang yang sederhana, apa adanya, dan peduli. Saya sangat terkesan terhadap kerendahan hati Pak Wi dan keteguhan iman beliau. Beliau bukan hanya seorang pendeta, tetapi juga sosok bapak yang bijaksana. Pak Wi seru, Pak Wi lucu, Pak Wi suka ngelawak. Saya punya cucu sekolah SMA di sini, tapi bukan warga sini. Saya itu pengen cucu saya itu ikut katekisasi sama Pak Wi itu, ya oke, boleh. Surat dari gerejanya itu belum sampai datang, belum sampai ke sini, sudah diperbolehkan ikut katekisasi. Akhirnya ya ikut katekisasi, kemudian ikut sidi sekalian. Itu saya sangat berterima kasih kepada Pak Wi. Cucu kami sudah dibimbing, akhirnya bisa mengaku percaya di sini. Keluarga kami mengalami permasalahan yang berat dengan gugatan atas warisan keluarga, tapi Pak Pendeta membantu dan menolong dengan sepenuh hati. Pada tahun 2017, ketika Pak Teguh saat itu mau periksa, ternyata Pak Wi dan Bu Wi tahu keadaan Pak Teguh, sehingga beliau mengantarkan Pak Teguh ke rumah sakit di Panti Waluyo, dan itu pun sampai mengantar di kamar tempat Pak Teguh harus dirawat. Nah, itu sampai saat ini saya merasa begitu pedulinya beliau terhadap keluarga kami. Pak Pendeta Wiworo itu tidak banyak menuntut di dalam pelayanan, bahkan Pak Wi itu orangnya selalu menolong dan rendah hati. Dan yang kedua, tahun 2021 Pak Teguh juga mengalami sakit, itu juga masuk ke Panti Waluyo. Pada saat itu kan masih COVID ya, dan saya sendiri merasa di rumah sakit seperti sendirian, tapi karena kepedulian Pak Wiworo dan Bu Wiworo, saat itu Pak Wi memberikan dukungan dalam doa, itu melalui video call. Itu sampai saat ini memang saya rasakan, dan keluarga begitu perhatiannya terhadap keluarga saya. Momen yang paling berharga buat saya bersama Pak Wi adalah ketika keluarga saya berada di situasi yang sulit. Pak Wi hadir dengan kehangatannya. Pak Wi membuat keluarga saya menjadi lebih kuat dan bangkit dari masa-masa itu. Pak Wi benar-benar menguatkan kami sekali gitu. Diboncengin motor ke rumah yang Bu Bestian. Kalau menurut saya, masalah pelayanannya, firman-firman Tuhan yang telah diberikan kepada saya itu, saya betul-betul bisa memahami dan bisa merasakan bahwa firman Tuhan itu betul-betul bisa tersentuh di dalam kehidupan saya. Ya, kerendah hatian, terus kepedulian kepada sesama. Bijaksana. Menurut saya Pak Wi itu ringan tangan ya. Ada warga sakit tengah malam, hampir nggak bisa bernafas karena sesak nafas. Pak Wi sama Bu Wi itu mencari oksigen kemana-mana, akhirnya mendapat. Sampai saya berpikir, wah jadi pendeta itu berat juga ya, jam kerjanya 24 jam. Kadang juga harus mengantar orang sakit itu ke rumah sakit, seperti supir ambulan juga. Itu yang menurut saya bisa dicontoh itu, karena suka menolong orang lain. Ya memang warganya, tapi waktunya itu loh tengah malam, itu tidak jadi masalah.
Untuk teladan yang bisa saya ambil dari Pak Wi itu adalah ketekunan hati saat melayani. Sosok Pak Wi benar-benar mengajarkan di mana kita dalam melayani kita harus dengan tulus hati. Kekompakan Pak Wi dan Bu Wi, terutama dalam peristiwa misalnya ada orang meninggal. Ini tidak hanya Pak Wi saja yang bergerak, Bu Wi pun itu juga sibuk, kadang ngurusi dari kembang itu sampai ambulan. Itu membantunya luar biasa. Malam pun Pak Wi, Bu Wi tancut. Khotbahnya bagus, doanya bagus. Ya, terima kasih atas pelayanan. Semoga senantiasa berlanjut meskipun nanti emeritasi tetap menjadi panutan bagi jemaat. Ya, terima kasih atas pelayanan Pak Wi selama ini. Pak Wi sudah banyak perhatian terhadap kami sekeluarga, juga anak saya waktu menikah. Banyak urusan yang harus diselesaikan ke sana ke sini. Itu Pak Wi banyak membantu. Sekali lagi kami berterima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Wiworo selama melayani di GKJ Purworejo Selatan. Mewakili kelompok Kanaan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Pak Wi setelah emeritus tidak akan menjauh dari jemaat yang sudah dilayani dan selalu membangun kekeluargaan di GKJ Purworejo Selatan. Banyak-banyak terima kasih kepada Pak Wiworo dan keluarga, di mana di saat kami mengalami kondisi seperti orang yang sendirian, tapi karena oleh beliau memberikan dukungan dalam doa sehingga kami merasakan ada kekuatan. Untuk Pak Wi, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk setiap doa dan pelukan dan firman Tuhan yang disampaikan melalui Pak Wi. Pak Wi adalah berkat yang nyata dari Tuhan dalam hidup saya. Pak Wi, terima kasih sudah jadi pendetaku. Pak Wi, terima kasih sudah menjadi bestiku. Setelah Pak Wi nanti masuk masa emeritasi, kami tetap berharap Pak Wi itu masih semangat, tetap sehat, karena kami masih membutuhkan pendampingan dari Pak Wi. Doanya semoga Pak Wiworo tetap menjadi panutan bagi jemaat dan menjadi paramporo atau pini sepuh yang benar-benar tutpuri handayani bagi kehidupan jemaat. Semoga di dalam kehidupan Pak Wi selalu damai dan banyak rezeki di dalam keluarganya. Doa dan harapan saya untuk Pak Wi, semoga dalam masa emeritasi ini Pak Wi dilimpahi dengan penuh sukacita, damai sejahtera, Pak Wi selalu diberi kesehatan dan panjang umur dan bahagia selalu ya Pak. Doa kami sekeluarga, semoga Pak Wi setelah emeritasi tetap diberi kesehatan, tetap menjadi sosok yang rendah hati, sosok yang peduli, menjadi panutan bagi kami dan tetap melayani. Tetap jadi pendetaku, tetap jadi bestiku, sering diboncengin motor. Ada tambahan satu lagi untuk Pak Wi. Satu lagi ya Pak Wi. Nyuwun pangapunten menawi ngendikan ampun ceplos-ceplos. Dijaga kesehatannya. Kalau bisa Pak Wi sedikit diet, karena nanti kalau sudah 60 tahun ke atas, gemuk itu mempengaruhi gerak. Untuk gerak itu berat rasanya. Jadi nanti Pak Wi kurang lincah kalau gemuk. Biarlah yang badannya besar kingkong saja. Pak Wi sedikit dikurangi nggih. Matur nuwun. Tetap semangat Pak Wi, Tuhan memberkati.